Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabati ajmain. Santri-santri yang Pak Zaini sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar ya. Tentunya dengan Pak Zaini itu belajar bahasa Arab. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat besar karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar. Banyak orang-orang di sana di pinggiran yang belum diberi kesempatan untuk belajar ya. Seperti orang-orang atau anak-anak yang terlantar, mohon maaf, ataupun yang kurang diurus, yang ditinggal orang tuanya seperti itu. Makanya patut kita syukuri kita itu masih diberi kesempatan untuk bisa belajar. Juga Pak Zaini ucapkan selamat kepada kalian yang mana kalian itu telah naik ke kelas berapa ini? Kelas 4 ya. Ke kelas 4 yang mana tadinya kalian di kelas 3. Tentunya harapan kita di kelas 4 ini kalian itu harus tetap semangat, harus lebih giat, harus lebih rajin, harus lebih baik daripada sebelumnya seperti ini. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa bersama dulu. Namun sebelum itu, Pak Zaini ingatkan kepada diri Pak Zaini sendiri dan juga kepada kalian untuk senantiasa melakukan niat dalam melakukan suatu hal ya. Karena innamal a'malu binniyat. Sah tidaknya amal itu tergantung niatnya. Makanya sebelum kita belajar, kita juga harus berniat. Niatnya apa? Ya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita ya, manusia mulai dari buayan mulai dari buayan berarti dari kita dilahirkan sampai dengan liang lahat, sampai kita meninggal dunia. Selama sepanjang hidup kita itu kita masih diberi ketuntutan untuk tetap belajar ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sampai saking pentingnya menuntut ilmu, itu ada sebuah hadis yang menerangkan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Seperti itu. Makanya kita niatkan dulu sebelum kita belajar kita itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Kemudian sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa dulu, dengan membaca basmalah dan doa ketika akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di kelas 4 ini kita itu nanti pada semester 1 akan membahas berapa bab ini? 3 bab atau 3 pelajaran. Yang mana pertama itu ad-darsul awal ya. Ad-darsul awal itu tentang at-ta'rifu bin nafsi ya, perkenalan diri. Kemudian ad-darsus tsani pada pelajaran kedua atau bab kedua itu nanti ada al-adawatul madrasah, peralatan atau perabot madrasah. Kemudian ad-darsus tsalis di bab ketiga kita itu akan belajar ashabul mihan ya. Mari kita lihat apa saja menu yang ada di bab satu ini, ad-darsul awal. At-ta'rifu bin nafsi, perkenalan diri ya, perkenalan diri. Nah, menunya apa saja yang ada di bab pertama ini? Nah, yang pertama itu ada al-ibaratul jadidah. Al-ibaratul jadidah, idiom baru. Kemudian ada al-qiraah. Al-qiraah itu bacaan, kemudian ada al-hiwar, percakapan, ada at-tadribat, latihan, ada at-taraqib itu membahas tentang gramatikal, ada at-tamrinat juga latihan ya, ada al-mufradat itu kosakata. Seperti itu. Kemudian gramatikalnya nanti kita akan membahas yang pertama itu isim isyarah, ismul isyarah. Kemudian ismul alam, kemudian ismul mufrad ya.
Nah, kemudian apa saja yang ada di sini? Nah, yang pertama itu ini ya, al-ibaratul jadidah. Al-ibaratul jadidah itu idiom baru. Idiom baru. Nah, kalau al-ibarah itu biasanya lebih dari satu kalimat, ya minimal 2 kalimat. Contohnya seperti ini, ahlan wasahlan. Nah, itu kan 2 kalimat. Kemudian ana sodik atau ana tilmiz. Nah, itu ada anak 1 kalimat, sodik itu 2 kalimat. Kalau al-ibarah atau idiom itu tentunya lebih dari 1 kalimat. Karena kalau 1 kalimat saja itu nanti masuknya mufrodat, ada di belakang ya. Itu al-ibaratul jadidah itu idiom baru. Kemudian nanti juga kita akan membahas di sini itu al-qiraah. Nah, al-qiraah itu artinya bacaan. Oh ya, kalian bila itu ditulis saja di bawahnya. Al-qiraah artinya bacaan. Tadi al-ibaratul jadidah idiom baru, biar tidak lupa ya, biar tidak lupa. Nah, kalau al-qiraah itu isinya apa saja seperti ini. Kita nanti disajikan bacaan. Tilmidun jadidun. Ana Ahmad, ana tilmidun jadidun fis sanatir rabi'atil ibtidaiyah. Ana min Jakarta. Seperti itu. Disajikan sebuah teks, nanti kita belajar bersama mengartikannya. Itu kalau bacaan. Kemudian ada lagi al-hiwar tadi ya, al-hiwar. Nah, kalau al-hiwar itu artinya percakapan. Kalau percakapan kan minimal ya 2 orang lah ya. Contohnya ini, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ahmad, man anta? Ana Yusuf. Ahlan wa sahlan ya Yusuf. Ahlan bik ya Ahmad. Nah, itu kalau percakapan ya kita latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada apa ini? At-tadribat yaitu artinya latihan. Kemudian ada at-taraqib. Nah, ini at-taraqib itu artinya gramatikal atau terkib atau ya ilmu yang membahas tentang susunan dalam bahasa Arabnya. Ilmu seperti itu. Kemudian nanti juga ada apa lagi tadi? Al-mufradat. Nah, kalau al-mufradat biasanya sebenarnya kalau al-mufradat itu cuma 1 kata. Contohnya tilmidun, murid. Nah, itu namanya al-mufradat, tapi di sini kok 2 kata ya udah enggak apa-apa. Ya sebenarnya antara al-ibarah sama al-mufradat itu kalau al-ibarah itu idiom berarti kan 2 kata minimal atau lebih dari 1 kata. Kemudian kalau al-mufradat itu kosakata. Nah, kosakata kan biasanya 1 kata seperti itu. Di sini kayak gini yang apa-apa. Intinya sama. Seperti itu. Nah, itu bab-bab yang akan kita pelajari pada semester 1 bab yang pertama ya, seperti itu. Nah, bagaimanapun juga tanpa kita pungkiri yang namanya bahasa Arab itu tidak bisa terlepas dari keseharian kita. Nah, dalam keseharian kita itu nanti banyak hal-hal yang tanpa kita sadari mungkin ya, itu merupakan bahasa Arab. Banyak kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia yang itu berasal dari bahasa Arab. Contohnya ini, kertas. Nah, kertas itu dari bahasa Arab qirtasun. Kemudian ada lagi ruh. Kalian tahu ruh ya? Itu bahasa Arabnya ruhun. Merupakan kata serapan dari ruhun. Kemudian ilmu ya, ilmu. Ilmu itu bahasa Arabnya ilmun. Nah, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi ilmu. Kemudian ada amal. Nah, itu merupakan serapan dari bahasa Arab amal. Ada lagi soal. Nah, soal atau pertanyaan itu bahasa Arabnya as-su'al. Kemudian ada jawab. Jawab bahasa Arabnya juga jawab. Banyak lagi. Terutama ketika kita sholat. Nah, semua bacaannya itu kan merupakan bahasa Arab. Kemudian juga ketika kita membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu kan bahasa Arab. Kemudian ada halal. Halal itu bahasa Arab. Haram juga bahasa Arab. Banyak sekali
eee, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan atau berasal daripada bahasa Arab. Nah, mungkin ini saja yang dapat Pak Zaini sampaikan pada pertemuan pertama ini. Ya, semoga apa yang Pak Zaini sampaikan itu bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Nah, tatim dirasatana bilhamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.